Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfajra Tamani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya, mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Untuk soalnya yaitu studi kasus tentang membuat desain sistem order barang menggunakan UML. Berikut adalah poin-poin penting yang harus dibuatkan use case dan activity diagramnya. Ini adalah use case yang sudah saya buat. Jadi berdasarkan hasil analisa saya, customer itu dapat melakukan registrasi akun, kemudian order barang, yaitu pencarian katalog barang, memilih barang, kemudian mengisi keranjang belanja, pesan barang, kemudian pembayaran, pemilihan cara bayar, kemudian notifikasi pembayaran, selanjutnya faktur pembelian. Kemudian user bisa cancel orderan, juga tracking pengiriman barang, dan login. Kemudian untuk aktor administrator, dia dalam sistem dia dapat login, kemudian mengelola data user, mengelola data menurut hak akses, kemudian mengelola data parameter. Kemudian untuk aktor manager, dia bisa login dan menerima laporan penjualan. Untuk sales dapat melakukan komunikasi dengan customer, kemudian dapat memproses orderan, di mana di dalamnya itu termasuk menerima orderan, menerima informasi pembayaran, dan pengiriman barang. Kemudian sales juga dapat mengelola data barang atau data produknya. Kemudian untuk activity diagramnya saya bagi dua, yaitu pertama modul login. Jadi dalam modul login ini, customer, admin, sales, dan manager itu pertama membuka sistem, kemudian sistem akan menampilkan form loginnya, kemudian dicek apakah user tersebut memiliki akun atau tidak. Jika tidak memiliki, maka akan diarahkan ke halaman registrasi akun, kemudian input data email, nomor telepon, FB, dan passwordnya. Kemudian jika telah memiliki akun, user akan menginput username dan password, kemudian merequest ke sistem untuk kemudian execute ke database. Dalam proses ini ada validasi, yaitu pengecekan apakah user tersebut benar terdaftar atau tidak di dalam database. Jadi ketika user tidak terdaftar di dalam database, maka akan menampilkan alert login gagal. Jika usernya terdaftar dalam database, maka akan menampilkan login berhasil, kemudian menampilkan menu utama. Untuk activity diagram modul order barang, yaitu pertama itu customer itu dapat melakukan search produk atau pencarian produk dan browse produk dan search produk. Itu bedanya. Kalau search produk itu kita ketika masuk ke dalam sistem, kita ketik produk yang kita inginkan, misalkan kursi, bangku, atau apapun. Kemudian kalau browse produk itu kita melihat dan memilih katalog yang sudah tersedia. Jadi pas masuk itu udah tampil katalog produknya, kemudian kita tinggal browse atau memilih. Di sini kita memilih, jadi ketemu atau enggak. Jadi sini ada opsi ketika search produk ini ketemu atau enggak barang yang diinginkan, atau ketika browse produk ini kita ketemu atau enggak barang yang diinginkan. Jika ketemu, maka customer akan melihat detail produknya. Kemudian di sini ada decision lagi, yaitu user itu atau customer itu akan langsung melakukan pemesanan atau
menambahkan ke keranjang belanja terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila user menambahkan ke keranjang belanja terlebih dahulu, di sini ada decision lagi, yaitu dia mau search lagi produknya atau browse produk lagi untuk kembali ke proses sebelumnya, atau dia langsung melakukan pemesanan atau hanya melihat daftar keranjang belanja. Jadi ketika dia melihat daftar keranjang belanja, apakah dia akan kembali ke proses sebelumnya, itu melihat dan memilih produk, kemudian melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, yaitu melakukan proses pembayaran. Nah, di dalam pembayaran ini ada pengecekan apakah pembayarannya valid atau tidak. Jika pembayarannya valid, maka sales akan memproses orderan. Jika pembayarannya tidak valid, maka pesanan akan dibatalkan dan proses selesai. Nah, ketika proses orderan valid, maka sales akan melakukan proses orderan. Kemudian apakah di sini juga ada decision, apakah barangnya sudah dikirim atau belum. Jika sudah dikirim, maka customer dapat melakukan tracking pengiriman. Kemudian jika sudah selesai, maka pelaksanaan akan selesai. Jika belum dikirim, maka sales akan melakukan proses orderan kembali. Untuk selanjutnya, jika pesanan telah selesai, maka manajer dapat melihat laporan penjualan dari produk tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.